Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini, Kilin akan bercerita mengenai pengalaman Sobat Kilin yang kita sebut saja Om Heri dan Pak Slamet mengenai mall yang berada di Jawa Timur. Sebelumnya, Kilin ingin mengucapkan terima kasih kepada dua Sobat Kilin yang sudah membagikan pengalamannya. Kali ini, Kilin akan bercerita tentang pengalaman Om Heri terlebih dahulu. Om Heri memiliki kenalan yang bekerja sebagai satpam di salah satu mall yang cukup besar di pusat kota. Kenalan Om Heri ini sebut saja almarhum Mas Adi, karena Mas Adi sudah cukup lama meninggal. Mas Adi dikenal sebagai salah satu satpam pemberani, karena itu Mas Adi sering mendapat jam jaga malam di lantai yang paling angker. Mas Adi sering melihat anak kecil yang sedang berlari sambil tertawa. Awal Mas Adi mendapat jam jaga malam, ia berpikir, jam 1 pagi tidak mungkin ada anak kecil di sana. Jam operasional mall juga sudah tutup. Mas Adi mengejar dan mencari anak itu. Ternyata ia menghilang. Karena Mas Adi sering melihat dan mendengar suara anak kecil, Mas Adi sudah mulai terbiasa. Di hari tertentu, Mas Adi beberapa kali melihat seorang wanita tua seperti nenek-nenek yang membawa kemenyan. Om Heri lupa. Mas Adi pernah cerita setiap hari apa wanita tua itu di sana. Mas Adi sedikit ragu dengan penampakan wanita tua ini. Ia merasa, wanita tua ini beneran manusia yang memang disuruh salah satu pengurus mall atau salah satu pemilik tenan untuk penglaris. Karena wanita tua ini menggunakan jubah hitam dengan rambutnya yang panjang berwarna putih, membawa kemenyan sambil jalan memutari food court. Anehnya, tidak ada satupun satpam yang berani negur wanita tua itu, melakukan ritualnya saat malam hari ketika sudah tidak ada pengunjung. Mas Adi yang pernah berpapasan dengan wanita tua itu saat berkeliling juga tidak dapat menegurnya. Mas Adi hanya terdiam memperhatikan setiap gerak-gerik yang dilakukan. Mall ini juga seringkali mengadakan pameran untuk menarik minat pengunjung, seperti bazar makanan ataupun pameran lainnya. Beberapa kali mall ini mengadakan pameran untuk penggemar barang antik dan kuno. Ketika Mas Adi berkeliling di area pameran, Mas Adi merasakan dan melihat ada orang yang lewat di belakang Mas Adi. Beberapa barang antik di sana juga bergerak dan bergeser dengan sendirinya. Mas Adi pernah mendengar suara dari arah tempat pameran. Saat dicek Mas Adi, ada barang yang jatuh. Meski mendapat jam jaga malam, para satpam diwajibkan berkeliling di jam-jam yang sudah dijadwalkan. Salah satu teman Mas Adi pernah ketakutan berlari hingga tanpa sadar ia mengompol di celana. Saat itu ketika patroli, di salah satu stand seperti ada orang yang terkunci dari dalam. Satpam ini berpikir, mungkin salah satu pegawai stand. Satpam ini mendatanginya. Ia mengintip dari kaca dan melihat ada seorang wanita tanpa wajah di dalam yang juga menghadap ke arahnya. Ia pun berlari sampai mengompol dan berteriak ketakutan. Teman Mas Adi jarang ada yang mau jaga malam di area sana, mendengar cerita satpam itu. Mas Adi akhirnya yang mendapat jadwal jaga di sana. Saat berpatroli, Mas Adi merasa beberapa manekin di stand pakaian gerak sendiri. Awalnya Mas Adi hanya berpikir, mungkin karena cerita temannya, ia merasa apa yang ia lihat seperti manusia yang dapat bergerak. Namun, suatu ketika, Mas Adi yang kembali berpatroli melihat manekin bergerak. Tapi hanya kepalanya saja
mengikuti arah Mas Adi pergi. Manekin yang gerak dengan sendirinya juga dirasakan teman-teman Mas Adi saat berjaga malam. Tidak hanya di lantai yang paling angker di mall ini, manekin di beberapa lantai sering bergerak sendiri seolah-olah memperhatikan para satpam yang berjaga. Yang kedua cerita yang dibagikan Pak Slamet saat ia sedang berada di salah satu mall bersama dengan keluarganya. Mall ini terletak di tengah antara dua kota. Sebelum Covid, mall ini sangat ramai pengunjung setiap harinya. Belum lagi berbagai macam pameran yang sering diadakan di mall ini juga. Setelah Covid mereda dan segala protokol kesehatan sudah tidak terlalu ketat, mall ini menjadi sepi pengunjung. Banyak tenan yang tutup, dan salah satu supermarket cukup besar dan terkenal pun tidak lagi beroperasi di mall ini, membuatnya semakin sepi. Suasana mall menjadi makin seram dan sedikit merinding. Auranya pun sudah berbeda. Lampu tidak seterang dulu dan sedikit panas hawanya. Sekitar bulan November atau Desember di tahun 2024, Pak Slamet dan keluarga mengunjungi mall ini kembali untuk makan di food court. Keluarga Pak Slamet duduk di dekat makanan yang cukup terkenal di Indonesia. Saat melihat ke area makanan itu, Pak Slamet yang memiliki indera keenam melihat perempuan berdiri diam dengan wajah yang tidak tampak, hanya saja berbaju putih dan rambutnya sangat panjang. Pak Slamet mengira perempuan itu salah satu karyawan, tapi ia dari tadi berada di sana dan karyawan tempat makan itu hanya melewatinya. Pak Slamet menceritakan apa yang ia lihat ke anak dan istrinya. Namun mereka tidak melihat apa yang dilihat Pak Slamet. Saat Pak Slamet bercerita ke keluarganya, ia pun berkata, "Sudah, jangan dibahas lagi, dia langsung lihat ke arah sini." Selesai makan, sebelum kembali pulang, kedua anak perempuan Pak Slamet beserta istrinya pergi ke toilet terlebih dahulu. Toilet ini memiliki 3 pintu, di mana salah satu pintu tertutup. Kedua anak Pak Slamet memasuki toilet yang kosong terlebih dahulu. Ketika salah satu selesai, gantian istri Pak Slamet yang masuk ke toilet. Saat menunggu ibunya, kedua anak Pak Slamet mencium bau wangi kemudian bau tidak enak. Mereka berdua mengira bau tersebut dari toilet yang mungkin ibunya menyemprot pewangian. Setelah selesai, salah satu dari mereka bertanya, "Bu, pakai parfum? Ada bau wangi tadi, terus hilang, langsung bau tidak enak." Ibunya menjawab, "Enggak kok, ibu juga nggak cium bau apa-apa sih." Dari tadi toilet yang tampak sepi, tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara air. Mereka bertiga yang mencuci tangan sambil mengobrol, merasa aneh dengan pintu yang tertutup itu. Dari awal mereka masuk hingga mereka selesai, pintu itu masih tetap terkunci. Salah satu anak Pak Slamet mencoba mengetuk pintu dan mendorongnya. Dan benar, pintu itu terkunci. Hanya saja, tiba-tiba mendengar suara air itu kembali. Mereka bertiga kaget dan segera keluar toilet. Salah satu anak Pak Slamet berkata, "Toilet tadi aneh deh. Diketok dan didorong gak ada orang yang jawab. Kalau memang ada orang, pasti mereka bilang sesuatu. Dan juga dari tadi diam aja sepi. Tiba-tiba ada suara air dari dalam." Kedua anak Pak Slamet yang cukup usil juga mencoba menunggu beberapa saat. Tidak ada satu orang pun yang keluar dari toilet. Dan memang sepertinya toilet tadi kosong. Hanya saja, tidak tahu siapa yang mengeluarkan air flash menyebabkan suara air terdengar secara tiba-tiba. Di pertengahan Juni tahun 2025 kemarin, Pak Slamet kembali ke mall itu untuk makan malam. Kali ini ia ke sana hanya bersama istri dan salah satu anak perempuan mereka. Mereka tiba di sana sekitar pukul 6 sore. Ketika berada di mall, mereka cukup kaget. Karena kali ini makin banyak tenan yang cukup dan makin sepi lagi.
Salah satu tenan penjual ayam goreng yang cukup terkenal pun tutup. Hawa seram dan angker makin berasa ketika mereka berada di sana. Pengunjung pun dapat dihitung dengan jari. Hanya beberapa yang duduk dan makan. Setelah pesan, Pak Slamet yang ingin buang air kecil pergi ke toilet yang letaknya di tengah-tengah antara food court dan bioskop. Sebelum mall ini semakin sepi tiap harinya, toilet ini sudah cukup seram. Terlebih lagi dengan kondisi mall yang sangat memprihatinkan ini. Pak Slamet yang memasuki toilet cowok cukup dibuat kaget dengan salah satu toilet yang terbuka. Pak Slamet heran karena ada perempuan berbaju putih panjang di sana dengan pintu yang dibiarkan terbuka. Pak Slamet kembali keluar melihat tanda di bagian depan toilet. Ia berpikir, apa mungkin ia salah masuk toilet karena sudah kebelet? Ternyata Pak Slamet tidak salah masuk toilet. Dan ketika kembali ke dalam, perempuan itu sudah tidak berada di sana. Lagi-lagi, Pak Slamet dibuat kaget dengan penampakan perempuan yang ia lihat. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian pernah memiliki pengalaman seram lainnya? Baik di mall, bioskop, ataupun dimanapun kalian berada. Kalau teman Kilin memiliki cerita seram lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.